Nanti per tanggal 1 Mei atau awal bulan Mei kita udah selesai dan kita akan beralih ke mini risetnya setelah semester itu dari tanggal 1 Mei sampai tanggal Juli. Akhir Juli itu kalian bisa mengerjakan 1 sampai bab 5 tugasnya kelompok semuanya. Itu yang harus saya jelaskan dulu. Ini udah hadir semuanya atau belum? Kalau udah hadir semua nanti saya jelaskan ulang. Baru 29 orang, Pak. Dari berapa sih kita? 40 atau berapa? Dari 36. 36 ya, nggak apa-apa lah. Yuk mulai. Takutnya mereka nanti jalan bisa direkod kan. Oke, siap, Pak. Jadi gini, hari ini kita akan membahas bab 1. Bab 1 itu nanti isinya aja, tapi sebelumnya, bentar, suara saya kok. Oke, nanti bab 1, tapi jelas nggak sih suara saya? Ya, Saya kayaknya jelas, turun Pak. dulu. Jelas. Suara jelas kok, Pak. Oke, kalau jelas nggak apa-apa. Ini saya juga ikut masuk lewat laptop saya biar nanti bisa share screen. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu terutama di bab 1. Saya nanti akan kasihkan contohnya, judul kalian juga sudah jadi semuanya. Judul kalian rata-rata sudah menggunakan 2X dan 1Y. Kemarin juga saya habis nguji juga sidang skripsi dari dua mahasiswi, yaitu dari mahasiswi keuangan, yaitu tentang judulnya sih simple kan gitu kan, tentang apa ya kemarin? Kayaknya saya udah download belum. Dari channel kita dan Latifah. Bisa dilihat share screen saya. Oke. Ya, bisa, Pak. Ini adalah salah satu judul yang kemarin diujikan di hari Sabtu kemarin. Ini judulnya di bagian keuangan juga. Ini pajak sih sebenarnya kan gitu kan, karena ada tax avoidance, tapi nggak jauh-jauh dari keuangan. Dia menggunakan 4 variabel X, yaitu pengaruh peran perusahaan, umur perusahaan, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Dan dia masih menggunakan laporannya di tahun 2015 sampai 2019. Nah, kalau misalnya kita membahas hal ini ada beberapa hal nih yang harus kalian ketahui. Nah, kalau di sini saya nggak bisa.
Bimbingan. Oke, nih. Ini adalah salah satu bab satu dari anak bimbingan saya. Yang judulnya adalah tentang nih. Karena saya kebetulan megangnya malah anak-anak pajak ya, bukan anak keuangan. Ctrl C, saya pindah ke atas. Ini adalah judulnya, yaitu pengaruh pemahaman kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis jasa travel di Kota Tangerang. Nah, ketika kalian menulis bab 1 itu isinya apa aja sih kan gitu kan? Isinya itu adalah yang pertama, itu adalah latar belakang. Latar belakang itu apa kan gitu kan? Latar belakang mungkin kalian sudah komen di learning juga. Latar belakang adalah alasan mengapa atau kenapa kalian mengambil permasalahan tersebut atau mengambil judul tersebut. Yang kedua, itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah batasan di mana permasalahan Anda dan yang akan Anda angkat dari masalah tersebut. Yang Anda angkat itu masalahnya apa sih sebenarnya? Garis tepinya itu mana aja kan gitu kan. Biar tidak melebar permasalahan Anda sampai mana aja. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu untuk apa? Kan kalau misalnya tujuan kamu kemana? Itu untuk ini. Tujuan kamu untuk apa? Untuk ini. Nah, tujuan itu ada berbeda-beda, tapi di sini tujuan penelitian juga ada di dalam penelitian, karena penelitian itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini, kegunaan penelitian kalian itu nantinya untuk apa? Karena manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis dan kedua adalah manfaat praktis. Kita akan membahasnya dulu dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu seperti apa sih sebenarnya kan gitu kan? Nah, latar belakang masalah itu adalah sebuah alasan. Kalau misalnya kalian tak suruh nulis judul, kemudian tak suruh bikin alasan dong judul kenapa kamu ngambil judul tersebut, mungkin perlu waktu 1 minggu untuk menyelesaikan alasan tersebut dengan 3-4 halaman kan gitu kan. Itu juga akan sulit bagi kalian. Tapi di sini saya punya formula sedikit untuk membantu kalian kan gitu kan. Karena apa? Latar belakang itu adalah yang bagus, itu adalah yang to the point. Nggak usah banyak-banyak latar belakang itu. Kalian harus ngoceh berapa lembar kan. Tapi latar belakang itu adalah minimal itu adalah sesuai dengan jumlah variabel kalian. Kalau misalnya jumlah variabel kalian 3, berarti itu 3 lembar cukup dong, ditambah 1 sebagai kesimpulan. Nah, itu adalah latar belakang. Nah, kalau misalnya kita membahasnya adalah di sini nih, yaitu tentang pengaruh pemahaman kesadaran dan sanksi perpajakan, otomatis di sini ada berapa variabel? Ada 3. Yang pertama adalah ini, saya kasih merah, sanksi perpajakan, ini saya kasih warna hijau, kemudian terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini saya kasih warna biru. Nah, ini adalah X1-nya, yaitu pemahaman kesadaran. Yang kedua adalah sanksi perpajakan, X2-nya. Yang ketiga adalah Y-nya. Saya kasihkan rumus untuk sekarang. Rumusnya bagaimana sih Pak? Kan gitu, biar mudah, biar kita tidak mengawang-awang terlalu tinggi. Sebenarnya gini, latar belakang itu harus ada teori, itu yang pertama. Yang kedua itu harus ada fakta di lapangan tentang variabel kita, atau kejadian di lapangan tentang variabel kita, atau masalah di lapangan tentang variabel kita secara autentik dan secara faktual, atau faktanya seperti apa.
Yang ketiga itu adalah kesimpulan dari teori dan fakta tadi kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita membahasnya adalah di sini, otomatis kalau misalnya kita membahas tentang pemahaman kita tuliskan adalah 100% ya, jumlahnya misalnya. Ini adalah 100%. Nah, sorry, ini 1000 lagi. Ini 100%. Nah, kemudian bagaimana cara membaginya agar semuanya sama rata tentang teori, fakta, dan kesimpulan? Oke, kita bikin 30% itu isinya apa? 30% yang pertama adalah isinya teori. Nah, teori ini asalnya dari mana? Dari buku, jurnal, para ahli, nah, ini adalah 30%. Jadi kalau misalnya di sini itu ada 1 lembar, kita buat nerangin tentang pemahaman kesadaran, berarti paragraf pertama itu adalah isinya teori. Pak, ini teorinya boleh dari 1 orang atau 2 orang? Boleh lebih dari 2 orang teorinya. Boleh lebih 3, yang penting 1 paragraf itu berisikan tentang teori. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan sebuah teori, misalnya teori tentang pemahaman, atau tentang kesadaran. Pemahaman kesadaran pajak itu seperti apa sih teorinya kan gitu kan. Nah, itu kita tuliskan aja sebanyak 30% atau 1 paragraf. Kemudian baru kita tambahkan lagi, yaitu 30% lagi. 30% lagi itu apa? Kan gitu kan. 30% lagi itu adalah fakta di lapangan atau masalah yang terjadi di lapangan. Nah, fakta di lapangan atau masalah yang terjadi di lapangan di sini, itu kalian boleh ngambil dari mana? Oh, boleh dong dari penelitian terdahulu. Boleh penelitian terdahulu. Tapi itu benar-benar bukan hasil penelitian ya. Maksudnya hasil penelitian bukan dari kesimpulan penelitiannya seseorang. Tapi dari teorinya mereka yang mereka ambil di lapangan itu kejadiannya seperti apa. Contoh kalau misalnya kita membahas tentang Enron, yaitu tentang perusahaan minyak yang dia menggelapkan pajaknya. Nah, itu kan fakta di lapangan tentang perpajakan. Nah, barulah kalau misalnya kalian dapatkan fakta di lapangan itu bisa dari mana? Buku boleh, kemudian dari blogger boleh, kemudian dari website juga boleh. Silahkan ambil, tapi yang jelas ketika kalian ngambil dari sebuah sumber, kalian harus mencantumkan sumbernya tersebut dari mana. Nah, ini udah dapat 2 cara nih, yaitu 30% teori dan 30% fakta di lapangan. Kemudian masih 40%. Nah, 40% ini adalah kontribusi kalian. Kontribusi buat apa? Yaitu tentang bagaimana pendapat kalian yang disebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ngambilnya dari mana? Kesimpulan ini adalah ngambilnya dari pemahaman kalian tentang teori dan pemahaman kalian tentang fakta di lapangan. Itu kalian simpulkan menjadi 40% yang ada di sini. Nah, ini kalau misalnya bisa kalian tulis dalam 1 lembar, tulis saja dalam 1 lembar kertas. Ini sudah akan menjadi sebuah landasan teori untuk pemahaman kesadaran. Barulah nanti berikutnya, alinea keduanya. Alinea kedua atau halaman kedua digunakan untuk apa? Yaitu untuk membuat sanksi perpajakan. Caranya sama seperti ini, kan gitu kan, sampai dengan kepatuhan wajib pajak atau yang disebut dengan Y. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silahkan ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Gampang kok ini. Pak, saya Devi mau izin bertanya. Iya, Dev. Gimana, Dev? Kan di yang 30% dari fakta lapangan itu bisa kita ambil dari website sama blogger dan lainnya ya, karena Pak. Iya. Terus mencatat daftar sumbernya itu nanti di akhirnya. Ini ada contohnya ya, Dev. Nah, ini dikutip dari Jatmiko. Jadi kalau misalnya kamu ngambil teori, pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri.
tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Ini dari mana? Nah, kalau misalnya ini ada dikutip dari Jatmiko 2006, ya kalian tulisnya seperti ini. Karena apa? Untuk skripsi di Unpam sendiri, itu menggunakannya adalah in-note atau body notes. Body note itu seperti ini, jadi cuma ditulis nama pengarangnya, tahun terbitnya, sama halamannya berapa. Kemudian, setelah kalian tulis body note-nya, jangan lupa penulisan lengkapnya itu nanti ditulisnya di daftar pustaka. Jadi nanti daftar pustaka itu adalah kalian referensi yang paling lengkapnya itu di mana? Yaitu di daftar pustaka. Kalau ini cuma body note itu cuma seperti ini. Nah, ini seperti ini, Mardiosono. Kemudian ini Banten BPK Go ID. Nah, ini kan sudah ada sumbernya semuanya. Ini kemudian faktadaerah.com 2017, ini juga sumber semuanya. Tuh, terus apalagi Dev? Assalamualaikum. Ya, Selamat malam, gimana? Pak. Waalaikumsalam. Malam. Izin bertanya, ini kalau misalkan kita googling di website terus cari masalahnya tadi, kalau misalkan di googling itu nggak ada, apa harus ke lapangan, Pak? Gini ya, sebenarnya latar belakang masalah itu adalah kita itu ada alasan kita, diperkuat dengan fakta dan teori. Jadi kalau misalnya kamu saking kepepetnya nggak ada masalahnya di lapangan, tapi pasti ada kok masalah di lapangan itu seperti apa. Nah, kamu boleh observasi di lapangan. Namanya adalah observasi. Observasi ketika kamu melihat dari keadaan yang akan kamu teliti itu seperti apa. Itu namanya observasi. Jadi penulisannya nanti adalah berdasarkan observasi awal oleh peneliti pada tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa, menyatakan bahwasanya masalah yang terjadi di lapangan tentang variabel ini atau X1 adalah bla 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 bla. Itu adalah faktanya yang kamu ambil dari mana? Yaitu dari lapangan atau tempat yang akan kamu teliti. Baik. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terus siapa lagi? Silakan. Pak, mau tanya dong, sorry. Iya, silakan, Man. Ya, jadi kalau misalkan gini, Pak, kita kan boleh mengutip dari peneliti terdahulu ya, Pak? Boleh, silakan. Iya, pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita mengutipnya itu yang di bagian atau di part-part yang dia juga mengutip dari beberapa sumber nih, Pak, kita boleh sama, itu termasuk plagiat enggak ya, Pak? Oh gini, kalau dari beberapa sumber itu biasanya penulisannya gini. Misalnya saya tuliskan Hardiningsih ini ya. Nah ini kita tulisnya gini, kolomnya saya bongkar berarti. Misalnya adalah ini adalah skripsinya adalah miliknya si Jumarsono tadi. Saya ngambilnya dari Jumarsono. Berarti Hardiningsih dan nilai dalam Jumarsono. Kemudian tahun 2021, semoga kalian lulus tahun 2021 kan gitu. Kemudian halaman berapa? Amin. 12 sampai 22. Nah, ini penulisannya seperti ini, penulisan kutipannya. Nih. Jadi yang di sini ini dihapus. Nah, gini. Hardiningsih dan Nila dalam Jumarsono berarti ini Hardiningsih ini sudah tertera di tulisannya Jumarsono tadi, yaitu di tahun berapa? 2021, halaman berapa? Yaitu 12 sampai 22. Itu cara penulisannya ketika kamu ngambil dari skripsi orang lain atau penelitian orang lain yang dia juga ngambil dari punyanya orang lain. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kamu bisa menemukan sumber aslinya, mending kamu langsung lacak ke sumber aslinya. Itu bisa kamu lacak di daftar pustakanya. Setelah kamu lihat daftar pustakanya, kan di situ kalau daftar pustaka itu adalah ada, pertama ada namanya, yang kedua itu adalah tahunnya, yang ketiga itu ada judul bukunya. Nah kalau kamu sudah tahu judul bukunya, gampang, tinggal ngelacak aja kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ngelacak ya, cara nulisnya adalah seperti ini kan gitu kan.
Gimana, Wan? Jadi kalau misalkan cara penulisan yang tadi, Hardiningsih dan Nila dalam Jumarsono 2001 itu berarti Pak tidak masalah kan Pak ya? Tidak Yang masalah, karena iya. ini sudah terteranya adalah karena kamu ngambilnya dari Jumarsono, nggak langsung dari Hardiningsihnya langsung. Oh, oke. Berarti kan ini di dalam Jumarsononya kan gitu kan. Jadi Iya. itu adalah penulisan kutipan ketika kutipan tersebut sudah diambil orang-orang lain dan kamu ngambilnya bukan dari sumber yang pertama, tapi dari sumber yang kedua. Jadi kayak gini tulisannya nanti. Oke. Jadi Tuh. better lebih baik ngambil dari yang pertama ya Pak. Even itu tapi tetap tidak sama kan Pak? Apa sama kata-kata isinya? Kalau kamu ngambil punya orang lain, itu tidak boleh mengurangi atau menambahi. Oke? Oke. Jadi harus sama letter luck. Karena kalau kamu itu nanti menambahi atau mengurangi, nanti bukan tulisannya dia. Kan gitu. Nah, kamu boleh menambahi atau mengurangi ketika 2 atau 3 pendapat seseorang tersebut kamu simpulkan secara sendiri atau secara individu, secara bahasa kamu sendiri itu boleh. Tapi kalau kamu ngambil punya orang lain itu enggak boleh. Oke, siap Pak. Tuh cara penulisannya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Pak, sorry nih ternyata saya pakai Zoom yang 40 menit doang. Jadi ini waktunya 3 menit lagi, nanti langsung join lagi aja ya Pak. Oke, siap. Nggak apa-apa. Iya. Jadi misalnya kayak gini nih. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Nah, ini adalah pemahamannya. Jadi nanti ada rumusnya lagi. Ini ada rumus cara penulisannya ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi. Ada dosen yang meminta itu adalah dituliskannya Y dahulu, bukan X dulu. Jadi rumusnya adalah Y, kemudian X1, X2, X3. Jadi kalian menggambarkannya adalah atau menggambarkan latar belakangnya itu dari penjelasan Y, kemudian ke X1, kemudian ke X2, kemudian ke X3. Nah, barulah setelah di sini ada juga dosen yang memintanya itu adalah dari X-nya dulu. X1, X2, X3, Y. Nah, ini nggak usah dijadikan masalah karena hal seperti ini adalah lumrah karena kita memiliki mazhab atau ilmu sendiri-sendiri dari setiap dosen. Tapi pada intinya sama, itu adalah latar belakang masalah. Tapi kalian nggak boleh menulis itu dari Y, X2, X3, X1. Itu nggak boleh, tapi harus urut ya. Y, X1, X2, X3, atau X1, X2, X3. Atau Y. Nah, ini adalah yang diperbolehkan. Tapi, kalian kan di jurusan apa? Keuangan atau pajak? Pajak, Pak. Pajak. Nah, kalau misalnya kalian itu dari jurusan pajak, lihat tulisan ini. Dia menjelaskannya adalah secara keseluruhan pajak dulu. Dia tidak langsung menjuruskan ke arah variabelnya. Jadi kalau kalian mau menuliskan sebuah latar belakang, itu kalian harus prolog dulu. Kalau misalnya kalian jurusannya adalah pajak, ya kalian menggambarkan pajak itu apa sih sebenarnya. Kalau enggak negara kita itu negara seperti pajak itu seperti apa. Kalian gambarkan dulu, baru nanti kalian arahkan ke salah satu variabel kalian yang akan kalian bahas pertama kali. Itu ya. Jadi kalau misalnya menuliskan sebuah latar belakang, itu jangan langsung to the point, X-nya dulu atau Y-nya dulu seperti rumus saya, tapi kalian prolog dulu. 1 paragraf atau 2 paragraf, baru nanti di paragraf terakhir itu adalah nanti akan menyangkutkan ke paragraf selanjutnya. Maksudnya gimana? Kalian sudah prolog kan gitu kan. Ketika mau masuk menjelaskan tentang Y-nya, nah Y-nya itu disinggungkan di paragraf atau di akhir paragraf sebelumnya. Misal nih, melaporkan banyak pajak sesuai yang diberikan pemerintah dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Ada beberapa kasus di Indonesia yaitu tentang pemahaman dan kesadaran pajak yang masih kurang. Misalnya di sini kan langsung saya teruskan karena saya ingin menerangkan kesadaran tadi. Ada beberapa kasus di Indonesia tentang kesadaran pajak yang berkaitan tentang WP, wajib pajak orang pribadi, yaitu mereka lupa membayar dan sebagainya. Baru di bawahnya, nah kesadaran itu seperti apa kalian jelaskan. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf kedua, itu kalau misalnya kalian mau ganti paragraf, itu kalau misalnya kata-katanya masih nyambung,
itu nggak apa-apa. Kalian langsung nanti per tanggal 1 Mei atau awal bulan Mei kita udah selesai dan kita akan beralih ke mini risetnya setelah semester itu dari tanggal 1 Mei sampai tanggal Juli. Akhir Juli itu kalian bisa mengerjakan 1 sampai 5 tugasnya kelompok semuanya. Itu yang harus saya jelaskan dulu. Ini udah hadir semuanya atau belum? Kalau udah hadir semua nanti saya jelaskan ulang. Baru 29 orang, Pak. Dari berapa sih kita? 40 atau berapa? Dari 36. 36 ya, nggak apa-apa lah. Yuk mulai. Takutnya mereka nanti jalan bisa direkod kan. Oke, siap, Pak. Jadi gini, hari ini kita akan membahas bab 1. Bab 1 itu nanti isinya aja, tapi sebelumnya, bentar, suara saya kok. Oke, nanti bab 1, tapi jelas nggak sih suara saya? Ya, Mereka jelas, turun Pak, dulu. jelas. Suara jelas kok, Pak. Oke, kalau jelas nggak apa-apa. Ini saya juga ikut masuk lewat laptop saya biar nanti bisa share screen. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu terutama di bab 1. Saya nanti akan kasihkan contohnya, judul kalian juga sudah jadi semuanya. Judul kalian rata-rata sudah menggunakan 2X dan 1Y. Kemarin juga saya habis nguji juga sidang skripsi dari dua mahasiswi, yaitu dari mahasiswi keuangan, yaitu tentang judulnya sih simple kan gitu kan, tentang apa ya kemarin? Kayaknya saya udah download belum. Dari channel kita ya Latifah bisa dilihat share screen saya. Oke. Ya, bisa, Pak. Ini adalah salah satu judul yang kemarin diujikan di hari Sabtu kemarin. Ini judulnya di bagian keuangan juga. Ini pajak sih sebenarnya kan gitu kan, karena ada tax avoidance, tapi nggak jauh-jauh dari keuangan. Dia menggunakan 4 variabel X, yaitu pengaruh peran perusahaan, umur perusahaan, manajemen laba, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Dan dia masih menggunakan laporannya di tahun 2015 sampai 2019. Nah, kalau misalnya kita membahas hal ini ada beberapa hal nih yang harus kalian ketahui. Nah,
Kalau di sini saya nggak bisa. Bimbingan. Oke, nih. Ini adalah salah satu bab 1 dari anak bimbingan saya. Yang judulnya adalah tentang nih. Karena saya kebetulan megangnya malah anak-anak pajak ya, bukan anak keuangan. Ctrl C, saya pindah ke atas. Ini adalah judulnya, yaitu pengaruh pemahaman kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis jasa travel di Kota Tangerang. Nah, ketika kalian menulis bab 1 itu isinya apa aja sih kan gitu kan? Isinya itu adalah yang pertama, itu adalah latar belakang. Latar belakang itu apa kan gitu kan? Latar belakang mungkin kalian sudah komen di learning juga. Latar belakang adalah alasan mengapa atau kenapa kalian mengambil permasalahan tersebut atau mengambil judul tersebut. Yang kedua, itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah batasan di mana permasalahan Anda dan yang akan Anda angkat dari masalah tersebut. Yang Anda angkat itu masalahnya apa sih sebenarnya? Garis tepinya itu mana aja kan gitu kan. Biar tidak melebar permasalahan Anda sampai mana aja. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu untuk apa? Kan kalau misalnya tujuan kamu kemana? Itu untuk ini. Tujuan kamu untuk apa? Untuk ini. Nah, tujuan itu ada berbeda-beda, tapi di sini tujuan penelitian juga ada di dalam penelitian, karena penelitian itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini, kegunaan penelitian kalian itu nantinya untuk apa? Karena manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis dan kedua adalah manfaat praktis. Kita akan membahasnya dulu dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu seperti apa sih sebenarnya kan gitu kan. Nah, latar belakang masalah itu adalah sebuah alasan. Kalau misalnya kalian tak suruh nulis judul, kemudian tak suruh bikin alasan dong judul kenapa kamu ngambil judul tersebut, mungkin perlu waktu 1 minggu untuk menyelesaikan alasan tersebut dengan 3-4 halaman kan gitu kan. Itu juga akan sulit bagi kalian. Tapi di sini saya punya formula sedikit untuk membantu kalian kan gitu kan. Karena apa? Latar belakang itu adalah yang bagus, itu adalah yang to the point. Nggak usah banyak-banyak latar belakang itu. Kalian harus ngoceh berapa lembar kan. Tapi latar belakang itu adalah minimal itu adalah sesuai dengan jumlah variabel kalian. Kalau misalnya jumlah variabel kalian 3, berarti itu 3 lembar cukup dong, ditambah 1 sebagai kesimpulan. Nah, itu adalah latar belakang. Nah, kalau misalnya kita membahasnya adalah di sini nih, yaitu tentang pengaruh pemahaman kesadaran dan sanksi perpajakan, otomatis di sini ada berapa variabel? Ada 3. Yang pertama adalah ini, saya kasih merah, sanksi perpajakan, ini saya kasih warna hijau, kemudian terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini saya kasih warna biru. Nah, ini adalah X1-nya, yaitu pemahaman kesadaran. Yang kedua adalah sanksi perpajakan, X2-nya. Yang ketiga adalah Y-nya. Saya kasihkan rumus untuk sekarang. Rumusnya bagaimana sih Pak? Kan gitu, biar mudah, biar kita tidak mengawang-awang terlalu tinggi. Sebenarnya gini, latar belakang itu harus ada teori, itu yang pertama. Yang kedua itu harus ada fakta di lapangan tentang variabel kita, atau kejadian di lapangan tentang variabel kita, atau masalah di lapangan tentang variabel kita secara autentik dan secara
faktual atau faktanya seperti apa. Yang ketiga itu adalah kesimpulan dari teori dan fakta tadi kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita membahasnya adalah di sini, otomatis kalau misalnya kita membahas tentang pemahaman kita tuliskan adalah 100% ya, jumlahnya misalnya, ini adalah 100%. Nah, sorry, ini 1000 lagi. Ini 100%. Nah, kemudian bagaimana cara membaginya agar semuanya sama rata tentang teori, fakta, dan kesimpulan? Oke, kita bikin 30% itu isinya apa? 30% yang pertama adalah isinya teori. Nah, teori ini asalnya dari mana? Dari buku, jurnal, para ahli, nah, ini adalah 30%. Jadi kalau misalnya di sini itu ada 1 lembar, kita buat nerangin tentang pemahaman kesadaran, berarti paragraf pertama itu adalah isinya teori. Pak, ini teorinya boleh dari 1 orang atau 2 orang? Boleh lebih dari 2 orang teorinya. Boleh lebih 3, yang penting 1 paragraf itu berisikan tentang teori. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan sebuah teori, misalnya teori tentang pemahaman, atau tentang kesadaran. Pemahaman kesadaran pajak itu seperti apa sih teorinya kan gitu kan. Nah, itu kita tuliskan aja sebanyak 30% atau 1 paragraf. Kemudian baru kita tambahkan lagi, yaitu 30% lagi. 30% lagi itu apa? Kan gitu kan. 30% lagi itu adalah fakta di lapangan atau masalah yang terjadi di lapangan. Nah, fakta di lapangan atau masalah yang terjadi di lapangan di sini, itu kalian boleh ngambil dari mana? Oh, boleh dong dari penelitian terdahulu. Boleh penelitian terdahulu. Tapi itu benar-benar bukan hasil penelitian ya. Maksudnya hasil penelitian bukan dari kesimpulan penelitiannya seseorang. Tapi dari teorinya mereka yang mereka ambil di lapangan itu kejadiannya seperti apa. Contoh kalau misalnya kita membahas tentang Enron, yaitu tentang perusahaan minyak yang dia menggelapkan pajaknya. Nah, itu kan fakta di lapangan tentang perpajakan. Nah, barulah kalau misalnya kalian dapatkan fakta di lapangan itu bisa dari mana? Buku boleh, kemudian dari blogger boleh, kemudian dari website juga boleh. Silahkan ambil, tapi yang jelas ketika kalian ngambil dari sebuah sumber, kalian harus mencantumkan sumbernya tersebut dari mana. Nah, ini udah dapat 2 cara nih, yaitu 30% teori dan 30% fakta di lapangan. Kemudian masih 40%. Nah, 40% ini adalah kontribusi kalian. Kontribusi buat apa? Yaitu tentang bagaimana pendapat kalian yang disebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ngambilnya dari mana? Kesimpulan ini adalah ngambilnya dari pemahaman kalian tentang teori dan pemahaman kalian tentang fakta di lapangan. Itu kalian simpulkan menjadi 40% yang ada di sini. Nah, ini kalau misalnya bisa kalian tulis dalam 1 lembar, tulis aja dalam 1 lembar kertas. Ini sudah akan menjadi sebuah landasan teori untuk pemahaman kesadaran. Barulah nanti berikutnya alinea keduanya. Alinea kedua atau halaman kedua digunakan untuk apa? Yaitu untuk membuat sanksi perpajakan. Caranya sama seperti ini, kan gitu kan, sampai dengan kepatuhan wajib pajak atau yang disebut dengan Y. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silahkan ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Gampang kok ini. Pak, saya Devi mau izin bertanya. Iya, Dev. Gimana, Dev? Kan di yang 30% dari fakta lapangan itu bisa kita ambil dari website sama blogger dan lainnya kan, Pak? Iya. Terus mencatat daftar sumbernya itu nanti di akhirnya. Ah, ini ada contohnya ya, Dev. Nah, ini dikutip dari Jatmiko. Jadi kalau misalnya kamu ngambil teori, pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri.
tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Ini dari mana? Nah, kalau misalnya ini ada dikutip dari Jatmiko 2006, ya kalian tulisnya seperti ini. Karena apa? Untuk skripsi di Unpam sendiri, itu menggunakannya adalah in-note atau body notes. Body note itu seperti ini, jadi cuma ditulis nama pengarangnya, tahun terbitnya, sama halamannya berapa. Kemudian, setelah kalian tulis body note-nya, jangan lupa penulisan lengkapnya itu nanti ditulisnya di daftar pustaka. Jadi nanti daftar pustaka itu adalah kalian referensi yang paling lengkapnya itu di mana, yaitu di daftar pustaka. Kalau ini cuma body note itu cuma seperti ini. Nah, ini seperti ini, Mardiosono. Kemudian ini Banten BPK Go ID. Nah, ini kan sudah ada sumbernya semuanya. Ini kemudian faktadaerah.com 2017, ini juga sumber semuanya. Tuh, terus apalagi Dev? Assalamualaikum. Ya, Selamat malam, gimana? Pak. Salam. Malam. Izin bertanya, ini kalau misalkan kita googling di website terus cari masalahnya tadi, kalau misalkan di googling itu nggak ada, apa harus ke lapangan, Pak? Gini ya, sebenarnya latar belakang masalah itu adalah kita itu adalah alasan kita, diperkuat dengan fakta dan teori. Jadi kalau misalnya kamu saking kepepetnya nggak ada masalahnya di lapangan, tapi pasti ada kok masalah di lapangan itu seperti apa. Nah, kamu boleh observasi di lapangan. Namanya adalah observasi. Observasi ketika kamu melihat dari keadaan yang akan kamu teliti itu seperti apa. Itu namanya observasi. Jadi penulisannya nanti adalah berdasarkan observasi awal oleh peneliti pada tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa, menyatakan bahwasanya masalah yang terjadi di lapangan tentang variabel ini atau X1 adalah bla 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 bla. Itu adalah faktanya yang kamu ambil dari mana? Yaitu dari lapangan atau tempat yang akan kamu teliti. Baik. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Terus siapa lagi? Silakan. Pak, mau tanya dong, sorry. Iya, silakan, Man. Ya, jadi kalau misalkan gini Pak, kita kan boleh mengutip dari peneliti terdahulu ya Pak. Boleh, silakan. Iya, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita mengutipnya itu yang di bagian atau di part-part yang dia juga mengutip dari beberapa sumber nih Pak, kita boleh sama, itu termasuk plagiat enggak ya Pak? Oh gini, kalau dari beberapa sumber itu biasanya penulisannya gini. Misalnya saya tuliskan Hardiningsih ini ya. Nah ini kita tulisnya gini, kolomnya saya bongkar. Berarti. Misalnya adalah ini adalah skripsinya adalah miliknya si Jumarsono tadi. Saya ngambilnya dari Jumarsono. Berarti Hardiningsih dan nilai dalam Jumarsono. Kemudian tahun 2021, semoga kalian lulus tahun 2021 kan gitu. Kemudian halaman berapa? Amin. 12 sampai 22. Nah, ini penulisannya seperti ini, penulisan kutipannya. Nih. Jadi yang di sini ini dihapus. Nah, gini. Hardiningsih dan Nila dalam Jumarsono berarti ini Hardiningsih ini sudah tertera di tulisannya Jumarsono tadi, yaitu di tahun berapa? 2021, halaman berapa? Yaitu 12 sampai 22. Itu cara penulisannya ketika kamu ngambil dari skripsi orang lain atau penelitian orang lain yang dia juga ngambil dari punyanya orang lain. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kamu bisa menemukan sumber aslinya, mending kamu langsung lacak ke sumber aslinya. Itu bisa kamu lacak di daftar pustakanya. Setelah kamu lihat daftar pustakanya, kan di situ kalau daftar pustaka itu adalah ada, pertama ada namanya, yang kedua itu adalah tahunnya, yang ketiga itu ada judul bukunya. Nah kalau kamu sudah tahu judul bukunya, gampang, tinggal ngelacak aja kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ngelacak ya, cara nulisnya adalah seperti ini kan gitu kan.
Gimana, Wan? Jadi kalau misalkan cara penulisan yang tadi, Hardiningsih dan Nila dalam Jumarsono 2001 itu berarti Pak tidak masalah kan Pak ya? Tidak Yang masalah, karena ini ya. sudah terteranya adalah karena kamu ngambilnya dari Jumarsono, nggak langsung dari Hardiningsihnya langsung. Oh oke. Berarti kan ini di dalam Jumarsononya kan gitu kan. Jadi Ya. itu adalah penulisan kutipan ketika kutipan tersebut sudah diambil orang-orang lain dan kamu ngambilnya bukan dari sumber yang pertama, tapi dari sumber yang kedua. Jadi kayak gini tulisannya nanti. Oke, jadi Tuh, better lebih baik ngambil dari yang pertama ya Pak, even itu tapi tetap tidak sama kan Pak? Apa sama kata-kata isinya? kalau kamu ngambil punya orang lain itu tidak boleh mengurangi atau menambahi. Oke? Oke. Jadi harus sama letter luck. Karena kalau kamu itu nanti menambahi atau mengurangi, nanti bukan tulisannya dia. Kan gitu. Nah, kamu boleh menambahi atau mengurangi ketika 2 atau 3 pendapat seseorang tersebut kamu simpulkan secara sendiri atau secara individu, secara bahasa kamu sendiri itu boleh. Tapi kalau kamu ngambil punya orang lain itu enggak boleh. Oke, siap Pak. Tuh cara penulisannya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Pak, sorry nih ternyata saya pakai Zoom yang 40 menit doang. Jadi ini waktu 3 menit lagi nanti langsung join lagi aja ya Pak. Oke, siap. Nggak apa-apa. Iya. Jadi misalnya kayak gini nih. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Nah, ini adalah pemahamannya. Jadi nanti ada rumusnya lagi. Ini ada rumus cara penulisannya ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi. Ada dosen yang meminta itu adalah dituliskannya Y dahulu, bukan X dulu. Jadi rumusnya adalah Y, kemudian X1, X2, X3. Jadi kalian menggambarkannya adalah atau menggambarkan latar belakangnya itu dari penjelasan Y, kemudian ke X1, kemudian ke X2, kemudian ke X3. Nah, barulah setelah di sini ada juga dosen yang memintanya itu adalah dari X-nya dulu. X1, X2, X3, Y. Nah, ini nggak usah dijadikan masalah karena hal seperti ini adalah lumrah karena kita memiliki mazhab atau ilmu sendiri-sendiri dari setiap dosen. Tapi pada intinya sama, itu adalah latar belakang masalah. Tapi kalian nggak boleh menulis itu dari Y, X2, X3, X1. Itu nggak boleh, tapi harus urut ya. Y, X1, X2, X3, atau X1, X2, X3. Atau Y. Nah, ini adalah yang diperbolehkan. Tapi, kalian kan di jurusan apa? Keuangan atau pajak? Pajak, Pak. Pajak, Pak. Nah, kalau misalnya kalian itu dari jurusan pajak, lihat tulisan ini. Dia menjelaskannya adalah secara keseluruhan pajak dulu. Dia tidak langsung menjuruskan ke arah variabelnya. Jadi kalau kalian mau menuliskan sebuah latar belakang, itu kalian harus prolog dulu. Kalau misalnya kalian jurusannya adalah pajak, ya kalian menggambarkan pajak itu apa sih sebenarnya. Kalau enggak negara kita itu negara seperti pajak itu seperti apa. Kalian gambarkan dulu, baru nanti kalian arahkan ke salah satu variabel kalian yang akan kalian bahas pertama kali. Itu ya. Jadi kalau misalnya menuliskan sebuah latar belakang, itu jangan langsung to the point, X-nya dulu atau Y-nya dulu seperti rumus saya, tapi kalian prolog dulu. 1 paragraf atau 2 paragraf, baru nanti di paragraf terakhir itu adalah nanti akan menyangkutkan ke paragraf selanjutnya. Maksudnya gimana? Kalian sudah prolog kan gitu kan. Ketika mau masuk menjelaskan tentang Y-nya, nah Y-nya itu disinggungkan di paragraf atau di akhir paragraf sebelumnya. Misal nih, melaporkan banyak pajak sesuai yang diberikan pemerintah dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Ada beberapa kasus di Indonesia yaitu tentang pemahaman dan kesadaran pajak yang masih kurang. Misalnya di sini kan langsung saya teruskan karena saya ingin menerangkan kesadaran tadi. Ada beberapa kasus di Indonesia tentang kesadaran pajak yang berkaitan tentang WP, wajib pajak orang pribadi, yaitu mereka lupa membayar dan sebagainya. Baru di bawahnya, nah kesadaran itu seperti apa kalian jelaskan. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf kedua, itu kalau misalnya kalian mau ganti paragraf, itu kalau misalnya kata-katanya masih nyambung,
itu nggak apa-apa. Kalian langsung